Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bosku, ketemu lagi dengan kita Raja Masteran Channel. Nah, untuk teman-teman yang masih kesulitan atau kesusahan menemukan settingan murai batu terbaiknya untuk dibawa lomba, simak video ini ya, Bos ya, karena kita akan kupas tuntas langkah-langkah menemukan settingan terbaik murai batu sebelum kita bawa ke gantangan. Oke, Bosku. Nah, sebelum kita menentukan mau memakai pola settingan yang seperti apa untuk murai batu kita sebelum kita bawa lomba, kita wajib memberikan pola rawatan yang tepat ya, Bosku ya. EF-nya sesuai, terus rawatan hariannya juga sesuai sebelum kita memutuskan untuk membawa burung ini ke gantangan. Nah, untuk menentukan pola rawatan harian dan porsi EF harian yang tepat sesuai dengan karakter burung kita yang bermacam-macam itu sudah kita buatkan video khusus ya, Bosku ya, sesuai dengan request teman-teman yang tergabung di tim Mumet, minta dibuatkan video tentang porsi EF harian yang tepat. Kita sudah buatkan. Bagi teman-teman yang belum tergabung di tim Mumet, silahkan klik gabung berlangganan di bawah ya, Bos ya, gabung sebelah tombol lonceng. Kalau sampean HP-nya iPhone, buka YouTube-nya via desktop atau via browser lewat Google Chrome atau lewat Safari, bisa langsung klik gabung untuk tergabung di tim Mumet, karena di situ nanti banyak video khusus pelanggan yang tidak bisa diakses secara umum ya, Bos ya. Lanjut. Nah, ketika kita sudah memberikan rawatan harian yang tepat, porsi EF harian yang tepat, barulah kita masuk fase pengondisian lomba atau settingan lomba. Nah, yang dinamakan settingan itu kan upaya kita untuk memaksimalkan burung murai batu ini supaya digantang saat ketemu lawan itu performanya maksimal ya, Bos ya. Kalau rawatan harian itu utamanya di situ. Kalau settingan lomba itu kan cuman penunjang atau pemaksimal lah ya, supaya lebih istimewa burung kita. Nah, tiap burung kan ini beda-beda ya, Bos ya. Kenapa beda-beda? Karakternya beda-beda, birahinya utamanya. Makanya di judul kita tuliskan pahami pola birahi burungmu supaya menentukan settingan itu lebih mudah. Karena setelah kita berikan pola rawatan harian yang seperti di video kemarin, terus kita berikan porsi EF harian seperti di video kemarin, kan pasti ada hasilnya ya, Bos ya. Terpantau misal kita mau hari Minggu lomba, burung hari Jumat ini Mas, kondisinya oke, gacor, gembor-gembor, nggak over birahi. Nah, kalau burung kita seperti itu, kan banyak sekali pertanyaan ya dari teman-teman yang masuk, Mas, apakah semua burung ketika masuk settingan H-3, H-2, H-1 harus nambah porsi EF? Mas, apakah semua murai batu ketika masuk settingan lomba dari mulai hari Jumat, Sabtu, Minggu itu nggak boleh mandi? Mas, apakah harus di full krodong? Mas, apakah harus diumbar? Mas, apakah masih diembun? Mas, apakah harus dijemur kencang? Itu banyak sekali yang masuk. Sebetulnya sampean itu nggak usah bingung ya, Bos ya. Pahami dulu, intinya fungsi dari settingan itu kan memaksimalkan performa burung kita yang saat harian itu sudah bagus, dan saat kita gantang diharapkan lebih bagus daripada harian. Nah, yang namanya mengoptimalkan itu kan mengurangi segala risiko penyebab burung kita performanya menurun ya setelah saat digantang. Jadi seperti contoh misal burung sampean itu saat hari Senin sampai Kamis sudah terpantau bagus, materinya ngalir, birahinya nggak over, dan burung terpantau responnya bagus. Pengondisian di hari Jumat, Sabtu, Minggu, kalau saya pribadi itu fokus di istirahat, nggak perlu kejar birahi, nggak perlu kejar stamina, karena terpantau burung saat hariannya sudah oke. Jadi fokus istirahat di sini bukan berarti di full krodong ya, Bos ya. Kalau kita misal ngomongin fokus istirahat saja, Mas, fokus istirahat di sini tiap burung beda-beda kemungkinan. Kalau memang burung sampean ini secara birahi aman ketika dilakukan pengkrodongan, di full krodong lebih bagus, burung lebih full fokus istirahat. Tetapi kalau karakter murai batu sampean itu ketika dikrodong terlalu lama birahinya naik, ya istirahatnya jangan di full krodong, bisa diablak di tempat yang tenang, atau misal kita kita krodongnya itu di malam hari saja, atau
kita kerodongnya sebentar saja di siang hari, pagi ablak agak lama, sore ablak agak lama. Nah seperti itu di istirahatnya. Nah terus untuk kasus burung yang seperti ini, untuk porsi EF sebaiknya itu nggak perlu naik terlalu banyak, nggak perlu naik terlalu ekstrim. Misal sampean hariannya itu 77 burungnya, terus hari Jumat terpantau sudah oke, hari Sabtu oke, nggak usah tambah EF lagi ya bos ya, cukup 77 saja. Mungkin biasanya kita di hari Sabtu sore itu nambah kroto dikit, sekedar buat stamina si burung supaya lebih greget. Itu bisa karena burung terpantau birahinya aman. Nah tetapi dalam kondisi misal katakanlah burung hariannya oke, kita fokus di istirahat saja untuk pengondisian lombanya, dan tiba-tiba di hari Sabtu pagi terpantau burung itu kok kondisi birahinya tinggi. Kan bisa jadi, namanya birahi kan sifatnya fluktuatif ya bos, kan naik turun tergantung situasi di sekitar dia dan kondisi mentalnya dia. Nah tiba-tiba kok Sabtu pagi terpantau burung birahinya tinggi, ya kita nggak mau harus kita mandikan di Sabtu pagi tadi atau Sabtu sore kita mandikan untuk jaga-jaga supaya hari Minggu birahinya sudah stabil. Nah pastikan sampean sudah hafal, misal burung sampean itu di hari Sabtu sore mandi, di Minggu pagi itu birahinya sudah enak lagi atau belum. Atau misal mas kalau mandinya Sabtu sore, biasanya burung saya itu di hari Minggu malah drop birahi, ya wes mandinya di Sabtu pagi atau kita undur di Jumat sore. Nah itu kan pilihan ya bos ya. Makanya tiap burung beda-beda, sampean nggak usah terlalu memikirkan teori yang mumet. Pahami saja burung sampean itu butuhnya apa, istirahatkah, istirahatnya di kerodong atau di ablak. Nah atau mandikah, mandinya di hari Sabtu pagi atau Sabtu sore atau bahkan Minggu pagi, kan beda-beda tiap burung kondisi birahinya ya bos ya. Nah itu masalah istirahat doang tadi. Nah terus banyak yang bertanya juga, mas murai batu ketika mau dibawa lomba settingan Jumat Sabtu Minggunya harus dinaikkan porsi EF, itu burung-burung yang seperti apa kondisinya? Nah itu banyak sekali masuk, dan memang saya pribadi lebih suka pengondisian burung-burung yang seperti itu. Nah satu catatan, sampean jangan niru-niru burung murai batu lain yang Jumat naik porsi EF, Sabtu dibom EF, Minggu turun lagi ke settingan harian. Kalau sampean rawatan hariannya, porsi EF hariannya itu sampean burungnya disetel kendo atau setel kalem, biasanya burung-burung yang karakternya faktornya tinggi, gampang bocor saat harian. Nah itu rata-rata teman-teman kan burung hariannya itu disetel santai, disetel rendah lah istilahnya lah ya. Misal burung itu gacornya di 77, saat harian biasanya hari Senin sampai Kamis itu cuma dikasih jangkrik 44 atau 33 supaya burung ini saat harian nggak terlalu gacor. Nah kasus burung yang seperti ini hari Jumat Sabtu Minggu baru mulai pola naik porsi EF. Misal sebelumnya yang jangkrik hariannya cuma dikasih 33 atau 44, di hari Jumat biasanya mulai dinaikkan ke 77 lah atau 99. Nanti hari Sabtunya 99 atau hari Sabtunya 10. Karena kalau burung-burung yang karakternya seperti itu, karakter gampang bocor, kalau settingan hariannya kita setting kenceng atau perawatan hariannya kita rawat modelan settingan kenceng, jangkriknya banyak, ya burung biasanya kedodoran di durasinya saat digantang, karena saat harian terlalu bocor burung kurang istirahat. Makanya ada beberapa kasus burung yang hariannya disetel kendo dan hari Jumat Sabtu Minggu itu baru dinaikkan porsi EF. Nah untuk burung modelan yang seperti ini beda lagi fokusnya saat mau lomba. Kalau yang awal tadi yang burung settingan hadiahnya agak tinggi tadi fokus istirahat saja, tapi kalau burung-burung seperti ini saya itu lebih fokus ke mandinya ya bos ya. Burung-burung yang karakter senggol bacok seperti ini atau burung karakter gampang on itu sangat gampang sekali bocor. Kaget dikit koar-koar nggak mau diem, dengar murai batu dikit koar-koar nggak mau diem. Yang ditakutkan biasanya burung-burung seperti ini karena kita main katakanlah istilahnya bom EF atau kita main naikkan porsi EF di -3, -2, -1, kita harus standby menjaga birahi si burung ini nggak over, karena nggak mungkin kalau burung-burung seperti ini kurang birahi, itu nggak mungkin. Jadi kita fokus burung-burung yang seperti ini yang karakter di bom jangkrik ini ngejaga supaya dia nggak over saja. Misal kita burungnya itu sangat gampang sekali naik birahinya, Jumat sore wajib mandi, Sabtu nggak mandi, Minggu siang mandi, itu contohnya. Atau kita misal
saya lebih suka mandinya itu di hari Sabtu mas, karena saya mau main di luar kota, nggak sempet kalau mandinya hari Minggu. Yo sampean mandinya di hari Sabtu sore atau Sabtu malam, misal sebelum OTW. Nah itu bisa. Dan biasanya burung-burung yang kasus bom EF seperti ini, atau burung-burung yang karakter gampang naik birahi seperti ini, settingan lombanya itu rata-rata lebih enak ketika kita make colok ulet di lapangan, bukan kroto. Kalau kroto makin tinggi birahinya ya bos ya. Tapi ada beberapa yang burung malah minta kroto, karena kalau dia birahinya tinggi nggak diimbangi stamina yang bagus juga nanti nggak keluar volumenya. Makanya ada beberapa kasus burung lebih cocok ketika dikasih kroto setelah mandi Sabtu malam, untuk burung yang karakter senggol bacok seperti ini ya bos ya. Nah terus kalau kita mainnya ulet mas, misal hari Minggu itu uletnya enak dikasih pagi, dikasih siang, atau di lapangan. Ini beda-beda. Kalau masalah colokan atau stutan EF di lapangan atau hari lomba, itu kita wajib memahami karakter burung kita ini metabolismenya cepat, sedang, atau lambat. Kalau metabolismenya lambat ya jangan main-main EF di lapangan ya. Main EF-nya di rumah siang sebelum berangkat. Kalau kita mainnya jam 2, kita makan terakhir burungnya itu jam 11. Karena kita tahu diri burung kita metabolismenya lambat. Kalau burung kita metabolismenya sedang sih mungkin bisa kita main EF di lapangan. Misal kita main sesi 6, burung kita sampai lapangan langsung kita colok, bisa. Atau burung kita metabolismenya cepat, kita bisa colok mainnya di kurang 3 sesi sebelum gantang, atau kurang 2 sesi, atau kurang 1 sesi, itu bisa. Nah mengenai jenis EF yang harus diberikan untuk colokan ini itu fleksibel, kita nggak bisa paten ya bos ya. Maksudnya karena kondisi burung itu setiap waktu berbeda-beda, birahinya tiap waktu berbeda-beda, lingkungan sekitar mempengaruhi, suhu sekitar juga mempengaruhi, cuaca itu mempengaruhi ya bos, dan psikologis burung itu mempengaruhi. Makanya untuk colokan burung itu rata-rata fleksibel. Burung kita kurangnya apa ya wes kita kasih penunjang. Misal burung kita kurang emosi mas di lapangan, dan karakter burung kita itu metabolismenya lambat, saya harus bagaimana? Ya mau nggak mau sampean optimalkan. Misal sudah dikasih ulet hongong dari rumah, burung sampean di lapangan masih kurang emosi, sedangkan metabolismenya lambat, kalau di situ TF lagi nanti berantakan hasilnya. Ya main sauna di lapangan bisa, atau main jemur sebentar di lapangan bisa, atau dipancing didekatkan dengan murai batu lain, itu juga bisa. Itu juga termasuk settingan ya bos ya. Settingan itu nggak melulu masalah porsi EF, mandi, jemur, sauna, kroto, itu enggak. Pengondisian burung di lapangan itu termasuk settingan. Bahkan itu yang paling penting, karena eksekusi kita terakhir itu kayak settingan lapangan itu. Nah misal contoh lagi, mas burung saya ini terpantau emosinya kok malah berlebihan ya, kurang 4 sesi naik ini no. Harus diapakan? Coba sampean ablak. Kok diablak sebentar selama 10 menit burung masih terpantau kenceng birahinya, ya mau nggak mau kita main semprot embun tipis. Itu juga settingan ya bos ya, jangan salah. Makanya tiap burung itu penanganannya beda-beda. Kalau sampean tertulis secara teori mumet ya bos, oh ini ya saya harus ngikutin yang mana. Nah, bilang sampean tadi pusing. Tapi kalau sampean itu jeli, maksudnya menganalisa sendiri dengan detail burung sampean pada saat itu kurangnya apa, sampean nanti akan mengambil keputusan itu gampang ya. Kembali lagi, kalau kasus burung kita misal birahinya ketinggian mas, tetapi setelah tak ablak kurang 3 sesi terpantau birahinya agak reda, apa perlu disemprot embun? Ya nggak perlu ya bos ya, karena kan tujuan kita melakukan hal-hal yang tidak lazim tadi atau settingan tadi itu kan untuk pengondisian. Apapun kita lakukan asal kondisi burung kita ini saat digantang itu dalam kondisi terbaiknya, birahi nggak ketinggian, birahi tapi tetap ada, jangan sampai birahi drop. Kalau birahi drop juga nanti cuma ngeruji burung sampean digantang. Intinya seperti itu. Jadi masalah settingan, asal kita sudah memahami pola hariannya tepat, rawatan hariannya tepat, porsi EF hariannya tepat, menentukan settingan itu sebetulnya hal yang paling mudah ya bos ya. Asal tadi kita tahu karakter burung kita. Kan kalau kita sudah bisa menentukan porsi EF harian yang tepat dan pola rawatan harian tepat, itu sebagian besar kita sudah tahu karakter burung kita ini seperti apa ya bos ya. Beda kasus kalau menentukan porsi EF harian dan settingan harian saja kita masih belum tepat,
berarti kita belum begitu memahami karakter burung kita seperti apa. Kalau kita nggak memahami karakter burung kita seperti apa, ya mustahil kita nentuin settingan, pasti ngawur asal ya bos. Ya kalau kita hoki mungkin kadang burung enak, kadang nggak enak. Nah di situ kadang dikatakan burung nggak stabil. Sebetulnya nggak ada burung nggak stabil. Asal burung sehat pasti stabil. Tergantung kita ini bisa ngondisikan atau nggak, mengondisikan supaya burung ini stabil atau enggak ya bos. Ya nggak stabil itu jokinya sebetulnya, bukan burungnya ya. Kalau burung sudah nampil mah berarti burung tersebut ada bakat, ada potensi. Tergantung kita bisa memaksimalkan atau enggak, itu kan tergantung perawatnya. Jadi seperti itu, jangan nyalain burung terus ya bos ya. Kita sekali-kali harus menyalahkan diri sendiri kalau memang kita nggak bisa ya. Harus belajar lagi kalau kita memang belum tepat menganalisa burung kita ini mintanya seperti apa. Oke. Untuk teman-teman yang ingin menyimak video tentang menentukan rumus porsi EF harian sesuai dengan karakter, yang banyak sekali karakter murai batu, itu bisa disimak di video terakhir, video khusus pelanggan yang itu saya buat untuk teman-teman yang tergabung di tim Mumet. Sekian dulu video kita kali ini. Kalau ditanyakan tulis saja di kolom komentar. Terima kasih teman-teman yang sudah nyimak video ini sampai akhir. Jangan lupa like, komen, dan subscribe Raja Masran Channel. Saya Raja Masran Channel undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bosku.